Gue bingung mau reach out lu gimana anjir lu. Buset, Tiba mental ke New York, mental kemana, gue bingung. ya namanya juga lagi ngejar mimpi Rap. Kan gue juga mau sukses kayak Weird Genius Rap. Asik. Ya, gak tau lah, respon apa. Apa sih? Sorry. With all due respect maksudnya. Iya. Apa sih maksud lu dar gitu mental ke New York itu kan suatu keputusan besar ya. Iya. Maksud gue pindah luar kota aja itu tuh keputusannya besar banget gitu. Iya. Apa lu pindah ke New Negara. York, ke US, ya anjing itu jauh banget. Start karir baru semua. Nggak usah itu dulu dah, keluarga bareng keluarga terus karir. What were you thinking? Gara-gara sebuah video YouTube. Gue nonton sebuah video YouTube. Judulnya 4.24.21 441. Di upload ke YouTube tahun 2017 kalau gue nggak salah sama stand up comedian namanya Andrew Schulz. Terus tahu tuh? Oke, dia waktu itu tahun 2017 ngupload video 441 di mana satu video panjang gitu dia manggung di 4 comedy club bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Terus dia lari-larian dari comedy club ini, naik subway, terus lari-larian, terus gue ngerasa anjing ini keren banget ini. This is the life I want. Itu tahun 2017. Habis itu gue mematok untuk 2020 pindah ke Amerika Serikat, terus gue nabung, gue nyangkul, gue benerin personal brand gue perbaiki, job gue makin tinggi, gue nabung untuk bisa hidup di New York 3 tahun nggak dapet job. Sudah, tadinya mau tahun 2020, tapi ada pandemi anjing, terus akhirnya ketunda tahun 2022 gue pindah. Udah, gue cuma pengen ngejar cita-cita gue. As an Indonesian comedian living in New York. Itu cita-cita gue. Saat itu. Oke. Jadi terus begitu gue pindah ke New York, gue mulai Januari 2022, terus September anak-anak sama istri gue ikut pindah, terus sekarang kami tinggal di New York. Anak gue mau kuliah bentar lagi, anak gue yang cewek SMA. Yoi. Terus, gitu. Kenapa langsung mencekam gini? Terus Lu juga udah tahu. gimana cara lu back and forth? I mean, okay, let's say kemarin ada show di Indo lah, maybe branded content, events and stuff. How you like back? Ya, tadinya selama 3 tahun pertama gue banyak di New York karena ngebangun karir, mulai lagi open mic dari awal. Dengan tabungan yang ada. Iya, terus gitu ditonton sama 3 orang, show ditonton 3 orang, ditonton 7 orang. Terus gue ke Jakarta cuman kalau ada job aja. Kalau sekarang kebalik, gue banyak di Jakarta karena gue masih megang perusahaan gue Comika. Terus gue balik ketika ulang tahun anak Lebaran, ulang tahun anak gue yang cowok, ulang tahun anak gue yang cewek, ulang tahun istri gue sama tahun baru. Udah. Sama Halloween, keluarga gue suka banget Halloween. Jadi kalau gue ada duitnya dan sempet, gue balik ke New York untuk Halloween. Sisanya gue banyak di Jakarta untuk ngurus perusahaan gue. Gitu deh. Capek sih tapi. Ya itu yang gue pikirin kayak mana? Tapi ya gitu mungkin yang bisa di ini kali ya, sekali balik ya lo harus ngerjain banyak hal gitu. Yang sih tanggung nggak sih? Iya kan. Kadang-kadang yang ngongkosin gue balik ya jobnya. Iya. Jadi jobnya bersedia untuk manggil Panji, terus bayaran pesawatnya, terus udah gue balik. Dan dari situ sekalian deh apa ditumpukin deh di situ gue deh. nyangkul yang banyak. Terus emang kehidupan gue, orang kan suka ngetawain gue si Panji nyari duitnya di Indonesia, nggak bisa di sana gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya kan ada keluarganya di Purwodadi, terus bapaknya kerja di Jakarta gitu. Jadi gajinya gaji Jakarta untuk hidupin Purwodadi gitu. Kalau gue kebalik nih. Gue kayaknya anak-anak sama istri gue di Jakarta, gue kerja di Purwodadi gitu. Jadi nyangkulnya kayak tai gitu untuk menghidupi kehidupan di sini. Mimisan, mencret semuanya lah saya alamin. Tapi ya gue lakuin karena tadinya anak gue tuh nggak betah. Anak-anak gue tuh tadi nggak betah di New York. Sekarang mereka nggak mau balik, anak-anak gue. Jadi gue harus cari cara untuk nyangkul di sini sebaik mungkin supaya bisa menghidupi keluarga gue di New York sambil terus ngejalanin karir gue di sana. Tahun lalu gue baru akhirnya bikin, kan gue kalau di Jakarta udah 10 kali bikin konser tunggal stand up comedy special, Mensreya yang ke-10. Di New York gue tahun lalu bikin show pertama gue di depan 100 penonton. 100. Iya, tapi bangganya sama yang Mensreya di depan 10.000 penonton. Karena itu karya pertama gue. Yang nonton kayak orang stranger Indo? lah buat lu. Orang Anjay. Yang nonton orang Indo? Apa Japur? Tour itu, jadi itu si show yang di New York itu rangkaian dari tour ke 20 kota.
20 kotanya tuh ada Eropa, ada Amerika, itu yang nonton mostly orang barat. Pas yang terakhir yang di New York tuh gue emang ngumpulin banyak orang Indo karena pengen gue taping biar penuh. Soalnya kalau ngundang orang barat kan gue masih belum siapa-siapa. Gue waktu itu pernah manggung di kota kecil banget namanya Salisbury, Maryland. Saking kecilnya nggak ada sound system, jadi gue akapela di depan 20 penonton. Terus gue pernah manggung di Roma di depan ada ini show stand up berbahasa Itali, terus gue nongol sendiri pakai bahasa Inggris di depan orang. Gue nggak tahu tuh mereka ngerti atau nggak. Ketawa sih tipis-tipis, tapi kayaknya ketawa respect doang deh. gitu. Jadi tapi karena gue udah membawa itu ke 20 kota pakai set bahasa Inggris di depan orang barat, gue tahu I have nothing to prove. Gue udah pernah bawa joke gue di depan orang-orang lokal dan works. Sekarang mari gue rekam supaya gue jadiin tayangan di YouTube. Judulnya Boss Level, rilis di bulan April. Udah ada fans dari luar belum sih Bang? Fans sih gue rasa nggak ada ya, maksudnya belum Kayak lah. udah Panji dari orang New York Belum kayak lah. Panji banget gitu Belum sih. Tapi gue seneng karena kadang-kadang gue suka manggung di acara apa gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang ngomong, halo Panji apa kabar? Terus gue bilang, anjing kok bisa bahasa Indonesia? Are you Indonesian? No, my mate is Indonesian ya. Kata gue malu. Jadi dia suka dengar pembantunya ngomong pakai bahasa Indonesia terus nempel. Tapi maksud gue ya gue happy aja sih. Maksud gue di sana gue belum punya fans ya, gue ngebangun dari awal.